Oke, terima kasih Mbak Nining Maida sebagai backsound saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah ada dua orang yang standby, ada Mbak Ita Marco dan Mbak Sumiati Nasa Giri Tontro Wonogiri. Saya dulu pernah punya konsumen, itu Camat Giri Tontro, Mbak Sumiati. Dulu pernah beli produk NASA untuk budidaya melon. Dulu sekali, itu tahun berapa ya, tahun 2007-2008. Ya baik teman-teman semuanya, saya harap kondisi Anda sekarang makin sehat, makin semangat, makin fight dan penuh vitalitas dan positive thinking dan berani menyongsong masa depan yang lebih baik dengan antusiasme yang spektakuler. Terima kasih juga Pak Adi Prener, ini mitranya Mas Alan ya. Selamat pagi juga Pak Purwo Sugianto yang sudah mereksani. Dan topik pada malam hari ini tentang bagaimana caranya menghadapi mitra yang loyo. Ya. Sebetulnya tema ini sudah sering saya bahas, bahkan sudah dibahas oleh banyak leader dan sudah dibahas di semua home sharing itu sudah dibahas semuanya. Ya. Jadi ketika kita membuat atau kita menggeluti sebuah bisnis jaringan, itu tidak mungkin semua orang kok fight itu nggak mungkin. Makanya di KDI intensif atau di KDI fokus itu Pak Ali membawakan tema ini itu dengan ilustrasi bahwa kita bermain di hukum rata-rata. Hukum rata-rata itu 5:1. Itu ada ya. Yaitu merekrut 5 orang yang jadi 1. Ada juga hukum rata-rata yang 6:1. Dari 6 orang yang direkrut, hanya 1 yang serius. Yang paling umum adalah 10:1. Merekrut 10 orang, yang serius 1. Dan yang paling parah itu saya sendiri. Ini saya parah sekali nih. 25:1. Jadi merekrut 25 orang, yang serius berapa? 1. Yang 24 gimana? Ya biarin saja. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak gimana sih caranya agar kita punya donen itu tidak loyo? Itu mudah sekali kalau kita merekrut yang non manusia. Kita rekrut HP gitu ya. Kita merekrut HP itu loyal itu. Selama diutek-utek dia kerja terus ya kan. Atau kita pelihara robot. Ketika atau kita memelihara motor atau mobil. Itu loyal itu. Nggak dikendarai ya di situ. Kalau dikendarai bisa mengantarkan kita kemana-mana, tapi kalau nggak dikendarai ya sudah dia tetap di situ. Nah sayangnya network marketing itu berkaitan dengan manusia. Manusia lawan manusia, maka namanya MLM ya kan. Multi level marketing. Dan untuk sukses di bisnis NASA kita harus memiliki sikap dan mental sebagaimana seorang pebisnis yang besar. Jadi niatkan dulu bahwa saya ikut NASA karena saya akan menjadi pebisnis yang sangat besar. Kenapa kok sangat besar? 1, PT NASA ini perusahaan yang lokal tapi menasional, kemudian go global. Ya. Jadi NASA ini adalah perusahaan lokal yang menasional, kemudian go internasional. Makanya siapa saja yang join di bisnis NASA harus berpikiran global. Minimal nasional. Berpikir secara nasional. Tetapi menggunakan akal sehingga kita menjalankan NASA ini dengan rasional. Nggak bisa pakai klenik, nggak bisa. Karena setahu saya di NASA ini nggak ada dukun yang sakti yang join NASA 6 bulan kemudian kron, itu nggak ada.
Ada dukun yang join NASA, nyatanya dia juga berhenti di bahkan sebelum manajer dia udah berhenti. Padahal dia dukun, bisa jopa japu ya kan. Jopa japu nambani titik-titik asu ya kan. Itu bisa. Dan bahkan dulu guyonan Pak Ali pernah menyampaikan begini. Kalau ada dukun ampuh yang bisa merubah orang yang negatif menjadi positif, berapapun harga dukun itu, jasa dukun tadi, saya bayar 1 miliar. Bahkan beliau berani 1 kaki 1 miliar. Berarti kalau 6 kaki, bayar 6 miliar. Nyatanya nggak ada. Tidak ada dukun sakti di bisnis NASA atau menjual jasa ke NASA untuk membuat downline kita itu fight dari awal sampai ke round diamond, itu nggak ada. Nggak ada yang menawarkan jasa jasa mempositifkan jaringan, itu nggak ada. Nyatanya dukun belum pernah toh dengar dukun kok crown diamond, belum pernah kan? Sama sekali belum pernah dan nggak akan pernah ada. Nah, ketika kita membangun sebuah jaringan dan jaringan kita itu ada yang loyo, itu wajar. Bahkan tadi saya sempat ngobrol sama istri saya. Bu, misalkan Bu, ini ada orang bertanya, Pak, saya punya jaringan kok pada rontok, kok pada tidak semangat. Malah istri saya menjawab, ya persis seperti petani. Kenapa saya berbudidaya kok diserang hama? Ya kan? Ada nggak petani yang tanamannya itu bebas hama? Petani tradisional loh ini, bukan petani yang yang pakai greenhouse, itu bukan. Petani yang tradisional yang menanam bibit, pembenihan, kemudian dari pembenihan, kemudian pembibitan, pembibitan dulu ya, pembenihan, pembibitan, kemudian penanaman, sampai kemudian panen. Itu kira-kira bisa nggak dia bebas hama? Bebas hama, bebas hama penyakit, sampai kemudian panen luar biasa. Nggak ada. Sama dengan bisnis network marketing itu. Kita merekrut orang, kita melatih orang, orangnya nggak semangat, mudah mengeluh, ya itu wajar saja. Kita mensikapinya secara wajar. Sehingga kalau kita nanti sukses, sukses kita juga wajar. Maka kemarin Pak Puro Sugianto mengatakan, kalau Anda berhasil, Anda jangan sombong. Itu betul sekali. Kenapa? Karena di bisnis ini nggak ada yang bisa disombongkan. Karena untuk peringkat diamond saja itu capek sekali. Tidak ada diamond cepat sekali, itu nggak ada. Diamond cepat sekali, misalkan 6 bulan dia diamond. Kemudian begitu diamond 1 juta poin, bulan depannya 2 juta poin, bulan depannya lagi 4 juta poin, itu nggak ada. Nggak ada. Sehingga di NASA ini nggak bisa sombong. Kenapa? Karena untuk meraih peringkat gold manager dan layak stokis saja, itu banyak kelirunya kan. Banyak kelirunya, banyak cerobohnya. Follow up-nya pun kadang keliru-keliru. Dan asiknya di NASA memang semakin sering kita melakukan sebuah kekeliruan, itu semakin bagus. Contoh, saya bisa membawakan banyak materi. Itu karena dulu saya mengejar namanya jam terbang. Sponsori 75 orang. Padahal terjadi hukum rata-rata. 1 orang yang join itu berasal dari 10 daftar nama. Serem kan? Sedang kaki saya 3, ya. Jumlah kaki saya itu ada 3. 3 ini berasal dari 75 frontline. Atau nyponsori 75 orang. Dan 75 orang yang sudah join tadi itu berasal dari 10 kali presentasi kepada 10 prospek. Berarti berapa daftar nama saya? Daftar nama saya ada 750 daftar nama. Dari 700 daftar nama, akhirnya yang mau mendengarkan saya presentasi, yang mau saya rekrut, ada 75. Dari 75 itu saya screening, ikutkan semua ke pendidikan, ternyata yang selalu datang 3.
Yang 72 kemana? Ya itu walau alam. Itu urusan mereka. Yang pasti bahwa mereka tidak serius itu karena keinginan mereka sendiri. Saya harus menghargai orang lain dong, ya. Saya harus menghargai perasaan, ide ataupun gagasan atau cara pandang itu bebas. Nggak bisa saya memaksa 72 orang tadi untuk mengikuti kata-kata saya. Kamu sudah jenazah harus ikut aplen. Yang ikut kata aplen itu kan yang serius. Contohnya saya mengikuti kata aplen. Kenapa? Ya karena saya pengen berhasil. Tapi kalau saya tidak kepengen berhasil, nah, saya tidak perlu mengikuti kata aplen kan? Saya nggak perlu. Saya cukup mengikuti orang lain saja selain aplen saya. Tapi karena saya kepengen berhasil di bisnis NASA, maka kata-kata ikut kata aplen itu untuk saya, bukan untuk downline. Ya. Ketika saya menggeluti bisnis NASA dan kepengen serius, maka kata-kata ikuti kata aplen itu untuk saya, bukan untuk downline saya. Karena kalau untuk downline saya berarti saya sudah otoriter. Kalian harus ikuti aplen, Hermo. Anda sekalian downline saya harus ikuti aplen. Ya konyol itu namanya. Itu namanya edifikasi gemblung. Edifikasi yang apa ya? Yang arogan kan? Arogan sekali. Nah, maka kata-kata ikuti kata aplen itu untuk saya dan saya mengikuti aplen saya. Dan kata-kata ikuti kata aplen itu berasal dari memang aplen saya, bukan sponsor saya. Ya. Itu berasal dari aplen saya, bukan dari sponsor saya. Kalau sponsor saya ngomong, mungkin saya nggak percaya. Kan lebih baik gini, teman-teman semuanya ya. Orang paling ngeyel, yang paling sering ngeyel pada diri kita adalah orang yang paling kenal sama kita, bener kan? Orang yang bisa ngeyel, bisa mengkanter apapun ide kita adalah orang terdekat kita, bener kan? Saya saja tidak bisa memaksa istri saya untuk ikut NASA, ikut serius di NASA. Saya nggak bisa. Tapi yang saya lakukan adalah saya berhasil memprospek istri saya untuk dia menemukan figur aplen idola dia. Jadi saya punya aplen idola nih, namanya Pak Ardi. Nah setiap kali saya ke Stokes, saya ajak istri saya. Karena istri saya ini kalau dia tidak fight di NASA ini berbahaya. Ya. Suaminya fight di NASA, istrinya melempem. Begitu ada tamu malah diusir, ya kan? Repot sekali kan? Saya ngumpulkan teman-teman untuk datang ke rumah saya, untuk saya latih presentasi, malah sama istri saya diusir. Atau ketika saya mau ke kota lain, misalkan isi seminar NDO di berbagai kota, karena istri saya ini tidak fight, maka dia larang saya untuk pergi ke luar kota. Mungkin dengan kalimat atau nada cemburu dia, kamu kenapa sih? Ngapain di kota itu terus? Di sana cantik-cantik ya? Sana cewek semua ya? Kan repot itu. Maka yang saya lakukan adalah saya create sedemikian rupa, saya berkreasi sedemikian rupa, sehingga istri saya sedikit demi sedikit mau datang ke Stokes. Sehari sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, lama-lama ngeh. Kemudian saya mulai membeli buku-buku dan istri saya, kenapa sih buku ini kok dibeli? Akhirnya dia baca. Begitu dia baca, masuk itu. Daripada saya yang ngecap kepada istri saya, kan lebih baik buku yang ngecap ke dia. Kalau dia tersinggung sama buku, bukunya diinjak-injak kan kakinya sendiri yang sakit, benar kan? Dia tersinggung dengan buku itu, kemudian dia tendang kan, saya nggak perlu sakit, dia nendang buku. Ketika ada seminar, istri saya ajak. Biarkan dia mendapatkan informasi sesuai dengan kapasitas dia sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu pulang dari seminar, kami diskusi. Gimana Bu seminarnya? Bagaimana pemateri tadi? Bagaimana penampilan Pak Purwo tadi? Wah, ternyata Pak Purwo itu begini-begini. Wow. Ketika istri saya memberikan penilaian terhadap
seseorang atau materi atau pemateri, tugas saya adalah terpesona. Wow, seperti itu ya daya tangkapmu. Wah, kamu hebat sekali daya tangkapnya. Kalau aku malah belum dong. Sayang sekali tadi di seminar tadi saya kurang konsentrasi. Terus saya korek keterangannya, yang lain apa? Ini istri saya cerita. Nah, karena dia cerita, kemudian saya antusias merespon, akhirnya dia ketagihan ikut seminar. Nah, itu pun dengan pasangan sendiri ya kan, apalagi dengan orang lain. Dan kalau masih gagap, saya punya jaringan kok nggak ada yang jalan. Tolong deh niatkan dulu, niatkan dulu. Kembalikan lagi niatkan. Jadi ketika saya dulu berniat sukses di bisnis saya itu selalu membayangkan begini. Ketika saya membangun sebuah gedung, ya, atau saya membangun sebuah bangunan, saya siapkan pondasinya. Dan saya selalu berpikir bahwa gedung itu akan hancur. Makanya saya siapkan pondasinya. Siapa pondasinya? Ya mental saya sendiri. Saya anggap bahwa orang yang join itu umurnya hanya 1 minggu. Orang yang join sekarang, saya anggap orang ini umurnya hanya seminggu. Maksudnya umurnya adalah umur semangatnya, umur ketertarikannya. Orang ini join NASA, dia tertarik, umur ketertarikan dia itu hanya seminggu. Setelah seminggu, orang ini akan wassalam. Maka apa yang saya lakukan? Saya tidak mau rugi. Maka ketika orang itu join, kemudian saya tanya, kamu kok bisa join itu kenapa sih? Apa yang membuat kamu tertarik? Nah, setelah dia cerita, saya tanya lagi, kira-kira kamu kepengen bermitra pada siapa? Kamu akan menawari bisnis ini pada siapa? Ayo aku bantu. Akhirnya dia menuliskan daftar namanya dan saya bantu. Oke, dalam waktu 1 minggu ini saya akan dampingi kamu selama 7 kali. Dari daftar nama yang sudah kamu tulis, tolong kontak 7 orang dan buat janji dengan dia untuk ketemu di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sehingga selama 1 minggu saya dampingi dia untuk ngobrol, prospecting sampai presentasi kepada teman dia. Artinya apa? Artinya di balik 1 orang ini yang saya sudah tancapkan di pikiran saya bahwa orang ini umurnya hanya seminggu. Maka saya nggak mau rugi. Saya sudah menemukan 7 orang di balik orang ini. Akhirnya apa? Akhirnya ketemu, dia berhasil menyponsori 7 orang. Jadi kalau umurnya seminggu, ternyata dia kemudian down, berarti saya tidak perlu kecewa. Tapi kalau dia sampai tahan 7 bulan, oh berarti saya kecelik. Karena saya nebaknya umurnya hanya 1 minggu, ternyata dia bisa bertahan selama 7 bulan. Tapi kalau kita berharap bahwa orang yang sudah kita rekrut nanti akan serius, kemudian fight, kemudian jadi stokis, ya seperti materi saya seminggu yang lalu, kita berharap banyak pada orang yang tidak tepat. Dan sebetulnya materi ini terlalu kuno. Hanya saja tadi itu ada orang yang bukan hanya 1-2 orang, tapi ada yang inbox, ada yang telepon, bahkan ada juga yang SMS, ada juga yang nanya di fanpage saya, dan juga ada yang telepon langsung yang menceritakan bahwa Pak, saya punya donen itu nggak semangat, Pak. Batin saya, donenmu nggak semangat itu nggak apa-apa, yang penting kamu tidak semangat, yang penting kamu semangat kan itu. Karena kita akan memiliki banyak kaki kalau kepalanya siap kan. Ya kita siap dulu. Saya sendiri selalu nggak pernah risau itu, karena ketika saya memutuskan untuk fight di NASA, saya sudah mengerti bahwa ada hukum rata-rata. Nah, hukum rata-rata saya ternyata ketemu sendiri, yaitu 1:25. Kalau saya kepingin membangun
kaki keempat saya harus nyponsori 25 orang lagi loh. Peringkat sudah diamond pun tetap berlaku hukum rata-rata itu. Jadi nggak bisa. Oh, Bapak kan enak sekali tinggal melebar. Nyatanya upline kita nggak ada yang melebar. Betul kan? Pak Ali kakinya dari dulu begitu. Pak Agung dari dulu kakinya itu aja. Mas Aber kakinya ya itu aja. Pak Purwo kakinya ya itu aja. Mas Alan kakinya ya itu saja. Mas Bagus kakinya ya itu aja. Bahkan Pak Munir pun kakinya ya itu saja. Karena kami sudah menyadari bahwa hukum rata-rata itu berlaku. Ya, hukum rata-rata itu berlaku. Kalau kepengen nambah satu kaki, berarti nambah tergantung kadar kita ini, kadar kesialan kita ini. Jadi kalau saya kepengen membangun satu kaki baru, saya harus nyponsori 25 orang baru. Baru nanti ketemu satu orang yang serius. Makanya kita ini sudah nggak nambah frontline ini, sudah nggak minat nambah frontline. Daripada hukum rata-ratanya ini muspro ya kan, atau nanti hanya kabar atau hanya kabur saja atau hanya sia-sia saja, mending frontline saya yang berniat join itu kasihkan ke downline saja, sehingga mereka merasakan yang namanya hukum rata-rata. Saya saja ini seminggu yang lalu saya merekrut satu orang. Itu saya masukkan ke grup ini saja. Itu bukan minggu lalu, 3 bulan yang lalu. Saya closing 2 orang. Saya masukkan ke grup WA dan saya masukkan ke grup Facebook saya ini. Dan mereka pun ketendang semua tuh. Saya keluarkan semua. Kenapa ya? Hanya nyimak. Begitu saya tendang keluar, baru inbox atau baru kemudian WA. Maaf Mas, aku tuh masih seneng nyimak. Ya, padahal saya paling suka adalah nendang orang yang nyimak. Saya paling suka mendang orang yang nyimak. Saya paling suka dengan orang yang rajin berkomentar. Kalau nyimak pasti saya tendang kan gitu. Jadi upline kita ini jumlah frontnya nggak pernah nambah. Karena mereka sudah pas sekali. Kemampuanku berapa membangun 3 kaki. Kenapa? Saya dulu udah melebar luar biasa. Contohnya Mas Abror itu dia nyponsori hampir 90 orang. Hampir. Belum 90 orang tapi hampir. Hampir 90 orang. Yang jadi berapa dia? 4. Jadi kalau 90 dibagi 4 ketemunya berapa tuh? Berarti hukum rata-rata dia 1:20. 1:20. Pak Heru Pardono itu nyponsori 27 orang gitu. Yang jadi berapa? 4. Berarti Pak Heru Pardono istimewa dong. Nyponsori 27 yang jadi 4. Berarti hukum rata-rata dia berapa? Hukum rata-rata dia 1:8. Istimewa sekali kan? Lah yang disponsori Pak Ardi berapa? Oh, kalau yang disponsori Pak Ardi dari dulu hanya 15. Tetapi beliau menggali kedalaman dan kelebarannya spektakuler. Jadi bermainnya di bawah terus. Hanya beliau menjadi EDD yang qualified pertama di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti Japri Upline, ya tolong deh sebelum Japri Upline. Sebelum Japri Upline, Anda baca dulu buku Sikap, ya kan? Kemudian Anda pelajari lagi buku Core Distributor atau buku Distributor Inti. Kemudian Anda baca buku ini. Anda baca buku Jalan ke dalam Sukses Bisnis Massa. Anda baca buku ini karena ada di sini juga. Kemudian Anda baca buku Bekerja dengan orang yang tepatnya Pak Ardi. Jangan sampai Anda sudah punya 2 kaki yang aktif. Di antara 15 kaki yang tidak aktif, Anda malah risau dengan yang tidak aktif. Itu namanya salah memberikan energi. Contoh ya, bagi Anda yang
sekarang ini udah gold manager. Artinya gold manager itu kan Anda punya 3 kaki nih. Udah punya 3 kaki. Nah, 3 kaki ini tinggal Anda garap kedalamannya. Jangan pernah percaya sama frontline. Frontline itu percayanya sama upline. Ya, semua frontline itu percayanya hanya pada upline Anda. Tidak ada frontline percaya pada sponsornya, itu tidak ada. Sama halnya dengan anak kecil. Anak saya itu lebih percaya pada guru dia. Anak-anak saya itu lebih sayang pada temannya. Iya kan? Orang lebih percaya pada orang lain kan? Nah, Mas Abror, Pak Munir itu lebih percaya pada upline saya, upline mereka. Dan saya nggak bisa memaksa mereka tuh, tolong please percaya pada saya. Itu namanya songong. Songong. Makanya di grup saya ini apa ada Pak Munir? Nggak ada. Apakah di sini ada Pak Abror? Nggak ada. Kalaupun ada mau saya keluarkan itu. Nggak ada. Yang tetap bertahan di sini hanya Pak Purwo. Kalau yang front-end saya tendak saya keluarkan semua itu. Dah out. Belajar pada upline saya. Karena kalau front-end itu tidak percaya pada kita, jangan sampai kita nanti sakit hati. Kamu kok lebih percaya pada upline kita sih? Kenapa nggak percaya pada upline-mu ini atau front-end-mu sponsormu ini? Ya, jadi ketika Anda sudah punya frontend, dalam waktu 1 minggu Anda harus segera terjun ke dia dan lakukan follow up. Tujuan follow up adalah untuk dia menceritakan impian dia. Yang kedua, dia dia sudah menuliskan daftar nama dia. Minta dia untuk membuat 10-20 daftar nama. Kemudian ajari mereka untuk menghubungi ke-20 orang tadi untuk membuat janji kapan bertemu. Anda dampingi dia untuk berkunjung kepada daftar nama dia. Anda ajari mereka untuk prospecting, kemudian presentasi, tanya jawab macam-macam, membangun keakraban. Anda bantu downline Anda atau frontline Anda itu untuk mereka bisa nyponsori untuk pertama kalinya. Pertama kali, kedua kali, ketiga kali, sampai ke 7 kali. Atau sampai 5 kali sudah cukup deh. Nah, setelah itu Anda terjun ke bawah dia. Anda justru terjun ke orang yang disponsori oleh oleh frontline Anda tadi. Itu namanya Anda bekerja di kedalaman. Nah, untuk orang yang Anda follow up, yang Anda bantu follow up, atau yang Anda follow up tadi, atau frontline Anda, ajak dia atau arahkan dia untuk mengikuti kelas-kelas yang dibuat oleh upline Anda. Kenapa? Karena orang lebih percaya pada pihak ketiga. Nah, itu dia. Orang hanya beli karena rekomendasi orang lain. Orang tidak akan pernah beli langsung kepada penjualnya. Orang tidak akan pernah beli pada orang yang promosi. Tapi orang akan beli pada orang yang direkomendasikan pada orang lain. Nah, jatah Anda nanti untuk bisa diidentifikasi, itu ketika nanti Anda sudah rajin di home sharing. Karena di home sharing itu Anda akan memperkenalkan diri dan Anda mulai disebut oleh orang lain. Anda mulai disebutkan nama Anda di depan prospek Anda, di depan downline Anda oleh upline Anda. Dan ketika nanti Anda berbicara di NDO, ya ketika Anda menjadi pembicara di NDO, entah itu sebagai MC, entah itu sebagai testimoni, entah itu sebagai apapun di situ, dan Anda diundang oleh seorang MC, atau nanti tugas upline Anda ini akan mengedifikasi Anda di depan frontline Anda. Jangan tuntut downline Anda untuk fight bersama Anda selama Anda belum diidentifikasi oleh upline Anda. Pak Munir itu baru percaya pada saya setelah Pak Adi mengidentifikasi saya. Jaringannya siapa? Mas Hindu, Pak. Wah,
Masindo itu top. Loh, Masindo itu top toh. Saya pikir biasa saja, ya kan? Jadi tugas upline adalah memberikan atau mengedifikasi Anda di depan pasukan Anda. Sehingga kalau kopral tapi disanjung oleh jenderal itu kan kelihatan luar biasa. Kalau kopral kok nyanjung jenderal itu sudah wajar. Nah, maka di home sharing dan di NDO itulah jenderal Anda akan menyanjung Anda. Sehingga Anda masih kopral tapi sudah terlihat sebagaimana mayor maupun letkol. Oke, itu aja ya. Karena ini sudah mendekati jam 10. Ketika Anda punya donen yang down, enjoy aja. Punya donen yang serius, syukuri. Punya donen yang meledo kayak lain, enjoy saja. Nggak usah dipikirin. Ya, nggak usah dipikirin. Pokoknya hilang satu ya prospek 10. Nggak usah, karena gini nggak ada ruginya. Semakin mereka keluar dari NASA dan menjalankan bisnis di luar NASA, mereka nanti akan comeback lagi. Nah, ketika mereka sudah down dan suatu saat akan comeback, ini momentumnya adalah ketika mereka out, mereka tidak serius, itu momentum bagi Anda untuk gaspol. Sehingga ketika mereka comeback, wow, kamu sudah beli mobil ya? Wow, sekarang udah diamond ya? Wah, itu apa itu? Pin emas ya? Jangan sampai ketika mereka out dari NASA, Anda down, begitu mereka comeback, Anda sudah hangus. Belum diamond, belum beli mobil, belum punya rumah, belum punya pasukan yang hebat. Sehingga mereka, untung kemarin aku down. Untung kemarin aku tidak serius. Coba kalau serius saja jadinya kayak gini. Betul kan? Oke, itu aja. Hanya kalau sudah punya front end, gali kedalamannya. Kedalamannya bebas. Mau kedalaman yang pertama, kedua, ketiga, mau fight di level keberapa itu bebas. Bahkan kalau saya ya campuran. Kaki pertama itu saya bermain di kedalaman ke-5. Kaki kedua saya bekerja di kedalaman ke-345. Kaki kedua saya bekerja di semua jaringan dia. Sehingga kita punya pengalaman yang spektakuler. Karena yang paling penting di bisnis NASA adalah bukan seberapa cepat kita meraih peringkat, seberapa besar jaringan kita di awal, tapi seberapa matang kita siap menjadi leader yang spektakuler. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, keep fighting spirit, dan semangat pagi.